Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Game of Thrones. Dan sekarang kita masuk ke season yang pertama, episode ke-7 dan ke-8. Namun, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan Jaime Lannister kabur menemui ayahnya Tywin Lannister setelah dia menyerang Ned Stark hingga mengakibatkan luka di kakinya. Ayah Jaime tidak begitu sependapat dengan apa yang sudah dilakukannya meskipun adiknya Tyrion ditangkap oleh Lady Catelyn. Dia menganggap Jaime telah ceroboh, dan karena Tyrion tetap anaknya meskipun dia kerdil, dia akan memberi 30.000 pasukan kepada Jaime untuk membawa Tyrion kembali. Dan demi menjaga kehormatan keluarga mereka sebagai klan yang sangat ditakuti, terungkap Jaime menjadi bodyguard saat raja dipimpin Targaryen yang disebut Raja Gila. Dan saat ini dia pun menjadi bodyguardnya Raja Robert yang disebut sebagai Raja Pemabuk. Giliran Ratu Cersei yang menemui Ned Stark. Semua kebohongan dan kejahatannya kepada Jon Arryn terungkap. Ned pun tahu Cersei bermain cinta dengan saudara kandungnya yaitu Jaime. Dia beralasan para Targaryen saling menikahkan saudara satu sama lain selama 300 tahun dengan alasan menjaga garis keturunan mereka tetap murni. Dia juga beralasan Jaime adalah pria yang berbagi rahim dengannya. Mereka lahir bersama dan saling memiliki. Dan karena itu Jaime tega mendorong anaknya karena melihat kalian bercinta, kata Ned. Dan faktanya Joffrey adalah anak Jaime, bukan anak dari Raja Robert. Cersei beralasan dia melakukan ini karena Robert lebih mencintai mendiang adik Ned daripada dirinya yang masih hidup. Tapi kebenaran harus terungkap. Dia akan memberitahu Robert fakta sebenarnya. Untuk menghindari pertumpahan darah, Cersei dan prajuritnya dipersilahkan pergi sejauh mungkin karena kemurkaan Robert akan selalu mengikutinya. Rupanya, Cersei tidak gentar dengan ancaman dari Ned. Dia justru mengancam hidupnya tidak akan lama lagi. Theon Greyjoy menghampiri si wanita yang berniat menyerang Bran. Wanita ini berasal dari lokasi hutan liar, sedangkan Theon berasal dari Pulau Besi yang dimana ayahnya sebagai raja pulau itu. You're not living in the wilderness anymore. Hampir saja Theon hendak mencelepotnya, namun untungnya Maester Luwin datang mencegahnya. Wanita ini menceritakan dia tidak bermaksud datang ke tempat ini. Tujuannya lebih jauh ke selatan untuk menghindari serangan dari makhluk White Walker yang tertidur selama ribuan tahun. Dan kini mereka telah bangun kembali. Ketika Jon Snow dan rekannya Sam sedang berada di atas tembok, mereka melihat kuda milik Paman Benjen berlari akan masuk ke dalam gerbang. Di Seven Kingdoms, Ned mendapat informasi bahwa Raja Robert terluka parah saat sedang berburu. Saat Ned masuk ke kamarnya, dia sedang bersama Joffrey dan ibunya Cersei. Ned awalnya berencana untuk menceritakan kebenaran tentang Joffrey. Dia mengurungkan niatnya karena melihat keadaan Robert yang mengalami luka parah di perutnya. Robert beralasan dia terlalu mabuk saat perburuan dilakukan. Dan dia pasrah dengan nasibnya. Kepada Ned, dia ingin sebuah acara pemakaman yang besar untuk dirinya, dan setiap orang dapat mencicipi babi yang telah menyerangnya. Dia kemudian meminta Ned untuk menulis wasiatnya. Raja Robert dari klan Baratheon mengutus Ned Stark menjadi pengawas raja dan pelindung kerajaan, hingga putranya Joffrey cukup umur untuk menggantikan posisinya. Yang membuat Ned tidak bisa menceritakan kebenaran itu, sahabatnya ini meminta Ned mengajarkan kebaikan kepada Joffrey. Sementara itu, Daenerys mencoba merayu suaminya untuk mengembalikan tahta kerajaan Seven Kingdoms yang direbut oleh Raja Robert. Khal Drogo yang tidak haus kekuasaannya memilih menunggangi kuda daripada menduduki tahta. Saat Jorah Mormont berada di sebuah pasar, dia mendapat sebuah pesan yang dititipkan kepada seorang bocah. Isinya berupa pengampunan kepadanya dan dia bisa pulang ke kampung halamannya. Di lokasi yang sama, seorang pria berteriak bahwa dia menjual anggur merah manis dari Lys, Volentos, dan Arbor.
Tak lama, Khaleesi yang mendekat tertarik untuk mencobanya. Pedagang itu merasa terhormat dan langsung memberikan 1 tong kepadanya. Pengawal Khaleesi dan Jorah meminta pedagang ini untuk lebih dulu mencoba anggurnya. Dan Khaleesi pun merasakan ada kejanggalan dan ikut memaksa pedagang ini untuk meminumnya. Saat dia hendak meminumnya, dia langsung kabur. Namun naas pengawal Khaleesi langsung mengejar dan menangkapnya. Komandan pasukan Night Watch mengukuhkan mereka yang sebelumnya telah dilatih untuk menjadi ranger dan siap untuk mengemban tugas sesungguhnya. Mereka harus menyatakan sumpah setia kepada kerajaan dan mereka yang membelot harus siap dengan hukuman mati. Komandan menyebutkan nama mereka satu persatu. Ada yang menjadi ranger dan ada yang menjadi pelayan. Jon terkejut dan kecewa karena dia disebutkan sebagai pelayan. Seorang ranger senior bernama Sir Eliezer yang dari awal tidak menyukai Jon tersenyum sinis dan puas kepadanya. Jon ditugaskan untuk menjadi pelayan pribadi Lord Commander Mormont. Dia merasa ini tidak adil karena tujuan dia bergabung dengan Night Watch ingin menjadi seorang ranger, menumpas musuh-musuh mereka bukan menjadi pelayan. Sahabatnya meyakinkan Jon, permintaan ini dilontarkan langsung oleh Lord Commander yang menjadi komandan tertinggi pasukan Night Watch. Meskipun awalnya dia harus menyuguhkan minuman dan mencuci pakaian, namun dia juga akan selalu berada di sampingnya dan mulai mempersiapkan dia menjadi pimpinan. Mendapat penjelasan itu, Jon merasa lega dan menerima untuk menjadi pelayan. Renly yang merupakan adik bungsu Robert meminta Ned untuk mendukungnya menjatuhkan Joffrey dan ibunya. Dia ingin merebut tahta kerajaan menjadi miliknya. Ned kemudian bertanya tentang Stannis, kakaknya sekaligus adik Robert yang harusnya lebih berhak daripada dirinya. Terlebih dia adalah seorang komandan dan pernah berperang sebanyak 2 kali dan berhasil mengalahkan pasukan Greyjoy. Renly yang kesal langsung bergegas pergi. Ned kemudian menulis surat khusus yang ditujukan kepada Stannis. Setelah itu masuklah Baelys. Ned langsung mengatakan Joffrey dan adiknya Tommen bukanlah anak Robert, namun mereka anak haram dari Jaime Lannister. Dan menurut Ned, setelah Robert meninggal, tahta kerajaan pindah ke tangan adiknya yaitu Lord Stannis. Disinilah muka busuk Baelys mulai terlihat. Dia justru mengusulkan Ned untuk berdamai dengan keluarga Lannister, orang yang mencoba membunuh anaknya. Bahkan Joffrey tetap dijadikan raja dan dijodohkan dengan anaknya yaitu Sansa. Tapi Ned memilih kebenaran meskipun resikonya perang dan kematian. Dan Baelys berjanji kepada Catelyn bahwa dia akan membantunya. Ned membutuhkan pengawas kota yang memiliki 2.000 anggota yang dibayar Baelys untuk menjaga kerajaan dari serangan Lannister. Sementara itu, Jon Snow dan sahabatnya Sam melakukan sumpah setia di depan pohon dewa sebagai simbol resmi menjadi anggota Night Watch. Mereka bersumpah tidak akan menikah dan menjadi ayah, termasuk memimpin suatu negeri. Tiba-tiba, serigala milik Jon yang bernama Ghost membawa potongan tangan seseorang. Dan Khal Drogo nampak geram saat mengetahui istri tercintanya hampir menjadi sasaran pembunuhan oleh seseorang yang dikirim dari Seven Kingdoms. Dia bertekad putranya yang berada di dalam kandungan akan meneruskan tahta kerajaan. Dan dia akan membawa seluruh pasukan kalasarnya untuk melewati Laut Hitam dan menundukkan 7 kerajaan. Ned mendapat berita duka bahwa Raja Robert telah menghembuskan nafas terakhirnya. Baelys membisikkan pasukan pengawas kota telah menjadi miliknya. Sedangkan Lord Renly sudah kabur meninggalkan kota menuju selatan dengan tergesa-gesa membawa serta Sir Loras dan 50 prajurit. Ned masuk ke ruang tahta kerajaan. Dia melihat Joffrey berada di kursi kerajaan dan ibunya Cersei berada di sampingnya. Dia ingin segera dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahnya. Sir Barristan kemudian membacakan surat yang ditulis oleh Raja Robert. Isi surat itu bahwasannya Ned diangkat menjadi pelindung dan pengawas kerajaan hingga Raja Joffrey cukup umur untuk memimpin kerajaan ini. Saat Cersei melihat surat itu, dia langsung merobeknya. Is this meant to be your shield, Lord Stark? Karena surat itu tidak berarti, karena Joffrey berhak menentukan keputusannya sebagai raja. Ned kemudian memerintahkan pasukan pengawas kota untuk menurunkan ratu dan anaknya. Di luar dugaan, pasukan ini berkhianat dan dalangnya adalah Baelys. Dan film pun berlanjut ke episode 8.
pasukan Lannister dan antek-anteknya melakukan serangan ke prajurit dan keluarga Ned Stark. Pengasuh Sansa meminta dia untuk bersembunyi di kamarnya hingga situasi aman. Arya dan pelatihnya Syro Forel yang sedang berlatih pedang kedatangan pasukan Lannister untuk membawanya pergi. Mereka langsung menolak karena yakin ada sesuatu yang tidak beres. Syrio langsung menghadapi mereka dan meminta Arya untuk lari menemui ayahnya. Dia berhasil menghabisi para prajuritnya, namun saat menghadapi komandannya, Syrio mengalami kekalahan karena pedangnya yang terbuat dari kayu. Sansa berhasil ditangkap pengawal Joffrey, sedangkan Arya terpaksa membunuh si bocah gendut yang diutus ratu untuk menangkapnya. Dan Ned Stark dijebloskan ke dalam sel penjara. Muncullah Lord Varys, si Kasim yang peduli kepadanya dengan memberi Ned air minum. Dia menceritakan kondisi keluarga Ned sekarang. Bahkan dia mengetahui Tyrion telah dilepaskan istrinya yang membuat Ned tidak bisa bertahan. Varys melakukan ini karena ingin menyelamatkan kerajaan dengan caranya. Berpindah ke Jon Snow dan anggota Night Watch yang menemukan jenazah dua ranger yang bernama Othor dan Flower. Namun mereka tidak menemukan paman Benjen. Kata Sam, anehnya dua mayat ini tidak berbau meskipun sudah tewas dalam waktu yang cukup lama. Lord Commander membaca surat gagak dari King Landing. Dia lalu memanggil Jon. Tertulis, raja telah tewas dan ayahnya ditahan karena dianggap sebagai pengkhianat. Jon hendak berangkat ke sana, namun Commander mencegahnya. Dia yakin keluarganya dirawat dengan baik. Sementara itu, Sansa dipaksa ratu untuk mengirim pesan gagak kepada kakak dan ibunya bahwa jika dia datang untuk mengakui dan tunduk kepada Raja Joffrey, ayahnya akan dibebaskan. Singkat cerita, Robb menerima pesan tersebut. Meskipun itu tulisan Sansa, mereka yakin itu hasil pikiran licik sang ratu. Dia akan pergi ke King Landing namun bukan mengakui Joffrey sebagai raja, namun mengirim semua pasukan yang setia kepada ayahnya untuk berperang. Catelyn yang mendapat berita yang sama kecewa dengan sikap adiknya. Catelyn meminta pasukan Vel untuk membantu anaknya. Namun dia rupanya tidak setuju karena khawatir dengan keselamatan kerajaan ini, khususnya anak dia Robin yang masih demen nenen. Tyrion dan pengawalnya yang sedang melakukan perjalanan pulang dicegat Saga, putra dari Dolph, dan pasukannya yang berasal dari Stonecrow. Mereka hendak menculik Tyrion, namun Tyrion langsung melakukan negosiasi karena ayahnya adalah orang terkaya di jagat raya ini akan menghujani mereka dengan emas. Saga tidak percaya begitu saja, bahkan dia menyayat mukanya Tyrion. Cincin emas yang cukup mahal milik Tyrion diberikan kepadanya. Tyrion juga menawarkan kerajaan Vel kepadanya jika dia mau menolongnya. Jon hampir menyerang Sir Elliser yang selalu mencemoohnya dengan sebutan anak haram. Akibatnya dia mendapat hukuman berada di kamarnya. Ghost menggonggong yang memberi sinyal kepadanya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jon masuk ke kamar Commander. Dia terkejut mayat Othor kembali hidup dan mencoba menyerangnya. Jon langsung menusuknya beberapa kali, tapi makhluk itu kembali bangkit hingga Jon membakarnya. Khaleesi dan pengawalnya masuk ke sebuah desa dan kuil yang ditundukkan oleh suaminya. Salah seorang pengawalnya nampak menentang Khal karena Khaleesi melaporkan tindakan bejatnya kepada wanita. Khal Drogo kemudian menantangnya dengan tangan kosong. Dia bahkan membiarkan dadanya tersayat senjata anak buahnya itu. Namun dengan mudah dia langsung menghabisinya. Seorang penyihir bernama Mirri Maz Duur ditugaskan untuk mengobati lukanya. Di Winterfell, Robb mengumpulkan para petinggi pasukan yang setia kepada ayahnya. Amber meminta dirinya berada di garis paling depan. Dia bahkan meremehkan Robb sebagai anak kemarin sore. Serigala milik Robb langsung menerjang dan memotong dua jarinya. Dia kembali berdiri dan langsung tertawa diikuti oleh Robb dan yang lainnya. Sam meyakini mereka telah disentuh oleh White Walker. Itu karena mereka bisa hidup kembali dan menjadi jahat. Api adalah satu-satunya cara untuk membunuh mereka. Itulah yang dia baca dalam sebuah buku kuno. Dia berharap tembok ini cukup tinggi saat mereka kembali bangun dari tidurnya. I hope the wall's high enough. Catelyn menemukan anaknya Robb dan pasukannya yang sedang berkemah. Mereka kembali membaca surat yang ditulis oleh Sansa. Yang membuat mereka khawatir adalah nasib Arya.
Robb mempunyai kekuatan 18.000 pasukan. Dia harus bisa menjatuhkan pasukan Lannister jika tidak seluruh keluarganya akan dibunuh seperti yang terjadi kepada keluarga Targaryen. Tyrion dan pasukan dari suku pegunungannya menemukan perkemahan ayahnya. Dia langsung menemui ayah dan pamannya. Dia memperkenalkan satu persatu komandan dari pasukan sukunya itu, termasuk orang yang menyelamatkan nyawanya yang bernama Bronn. Terungkap, Jaime dan 30.000 pasukannya telah mengalahkan Raja Rhaefer dari Golden Tooth, dan sekarang dia hendak menyerang Riverrun yang menjadi kampung halaman Catelyn Stark. Tyrion meminta ayahnya menyediakan kostum dan peralatan perang untuk pasukan suku yang dia bawa. Tywin dan pasukannya akan bergerak melawan Robb setelah dia mendapat informasi pergerakan mereka. Sementara itu, Robb dan para komandan membuat strategi untuk memancing mereka di tanah rusak. Mereka harus menggagalkan rencana Jaime terlebih dulu agar Raja Rhaefer mau bergabung. Mereka juga harus bernegosiasi dengan Raja Frey yang menguasai jembatan penghubung. Dan mereka harus memutuskan melawan pasukan Jaime atau Tywin. Tak lama kemudian, prajurit menemukan intel dari Lannister untuk membaca jumlah pasukan yang dipimpin oleh Robb. Dia menaksir pasukan ini berjumlah 20.000 bahkan lebih. Robb yang cerdas membebaskan telik sandi ini. Dia menyuruhnya kembali kepada Tywin dan katakan kepadanya untuk tunggu kedatangan 20.000 pasukan utara ini untuk mengeluarkan emas dari tubuhnya. Raja Joffrey dan Ratu mengumpulkan para petinggi kerajaan. Sir Barristan yang telah lama mengabdi dicopot jabatannya oleh Ratu licik ini. Posisinya akan digantikan oleh Jaime Lannister. Barristan merasa tidak terima, namun dia tidak bisa melawan kezoliman ini. Sansa kemudian berlutut dan meminta pengampunan untuk ayahnya. Joffrey akan mengampuninya dengan satu syarat. Dia harus mengakui kejahatannya sekaligus mengakui dia sebagai pewaris tahta yang sah menggantikan ayahnya. Dan film pun berlanjut ke episode selanjutnya.